Halo, perkenalkan nama saya Anindya Pertiwi dari kelas A723 dengan NPM 23144600272. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Yuda dari kelas A723 NPM 23144600260. Di sini saya bersama rekan saya Wisnu akan menjelaskan materi PPKN SD dari materi 1 sampai di materi 9. Saya akan membawakan materi PPKN SD 1 sampai materi keempat. Oke, saya akan membawakan materi 1, yakni tentang pengertian epistemologi multikulturalisme. Epistemologi multikulturalisme merupakan teori pengetahuan yang dimiliki manusia tentang pandangan seorang terhadap ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Objek tujuan epistemologi multikultural. Objek epistemologi ini menurut Jujun S. Suryamantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Tujuan epistemologi adalah hal yang lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Konsep pendidik multikultural. Pengertian pendidik multikultural. Multikultural merupakan kata sifat, yaitu multi dan kultur. Pendidik multikultural yang dikemukakan oleh James Bang adalah konsep pendidik yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang gender dan kelas sosial, etnik, ras, agama, dan karakteristik kultural mereka untuk belajar. Tujuan pendidik multikultural. Tujuan pendidik multikultural ada dua, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal pendidik multikultural yaitu membangun wacana pendidikan pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan ataupun mahasiswa umum. Tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi belajar yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokrasi, pluralis, dan humanis. Metode dan pendekatan pendidikan multikultural. Metode kontribusi. Dalam penerapan metode ini, pembelajar diajak berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain. Metode ini antara lain dengan menyatakan pembelajaran memiliki buku bacaan bersama, melakukan aktivitas bersama. Metode pengayaan. Metode ini merupakan kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur atau agamanya. Metode transformasi. Metode ini memungkinkan pembelajar melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformasi dengan aktivitas nyata di masyarakat yang pada gilirannya bisa merangsang terjadinya perubahan sosial. Urgensi pendidikan multikultural. Implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural akan membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis, dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Materi kedua yakni tentang pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam pembangunan, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Adapun pengertian masyarakat madani menurut para ahli, yakni menurut ahli Mun'im pada tahun 1994 mengungkapkan bahwa istilah civil society atau masyarakat madani adalah sebuah gagasan eris yang mengejawantah di berbagai tatanan sosial, di mana hal terpenting dari gagasan tersebut adalah usaha yang dalam menyelaraskan sebagai konflik kepentingan, entah itu kepentingan sosial, masyarakat, individu, dan juga negara. Menurut ahli Hefner mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Selain itu, masyarakat madani biasanya lebih heterogen. Menurut ahli Mahasin pada tahun 1995, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society. Dalam bahasa Inggris, kata civil society tersebut terdiri dari dua kata dari bahasa Latin, civitas Dei yang artinya kota, villae, dan society yang artinya masyarakat. Dari kata tersebut membentuk satu kata yaitu
civilization yang artinya peradaban. Oleh karena itu, civil society memiliki arti sebagai komunitas atau kelompok masyarakat kota yang telah memiliki peradaban yang maju. Menurut ahli Munawir pada tahun 1997, menurutnya masyarakat madani itu berasal dari bahasa Arab. Kata madani berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun atau tinggal, namun berubah lagi menjadi madani yang berarti orang kota, beradab, dan orang sipil. Dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa kata madani dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Menurut ahli Hal pada tahun 1998, Hal mengatakan masyarakat madani biasanya identik dengan istilah civil society, di mana hal tersebut berarti sebuah ide, bayangan, angan-angan, serta cita-cita suatu komunitas yang bisa mengejawan. Selanjutnya, sejarah masyarakat madani. Sejarah masyarakat madani dalam peradaban Islam ada dua. Masyarakat madani dalam sejarah demokrasi sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat Sabah, yaitu masyarakat di masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya. Dalam Quran surat Sabah ayat 15 mengungkapkan bahwa sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua bukan kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakannya, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Selanjutnya, masyarakat Madinah setelah terjadinya praktek perjanjian Madinah antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam dengan penduduk Madinah yang mengatakan Yahudi dan beragama Wastani dan kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusan dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran-ajaran yang dianutnya. Ciri-ciri masyarakat madani ada 5, yakni adanya kemauan untuk hidup lebih baik, berlaku jujur dan adil dalam masyarakat, pluralistik, merhamah dan menabur rahmatan, ada kesalehan pribadi dan sosial, toleran terhadap sesama dalam perbedaan. Adapun karakteristik masyarakat madani: 1. Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kedua, integrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang ketiga, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang keempat, dilengkapinya rencana-rencana pembangunan yang didominasi oleh negara dan program rencana pembangunan yang berbasis masyarakat. Kelima, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi sukarela maupun memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keenam, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter. Yang ketujuh, meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedelapan, adanya pembedaan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. 9. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil. Yang ke-10, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lainnya yang dapat mengurangi kebebasan. Yang ke-11, toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Ke-12, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Ke-13, peradaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Yang terakhir, berakhlak mulia. Materi ketiga, yakni sejarah negara kesatuan Republik Indonesia.
NKRI. Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi. Adapun hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut, yakni 1. Kedaulatan. NKRI memiliki kedaulatan penuh atas wilayah sendiri. Ini berarti negara memiliki hak untuk mengatur dan mengontrol segala aspek kehidupan di dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara-negara lain. Yang kedua, kesatuan. NKRI bersifat kesatuan, yang berarti bahwa Indonesia adalah satu entitas yang tidak terbagi-bagi menjadi negara-negara bagian yang merdeka. Pemerintahan pusat di Jakarta memiliki wewenang tertinggi dalam mengambil keputusan untuk seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, merdeka. NKRI adalah negara merdeka yang tidak tunduk pada kekuasaan atau keadilan negara-negara lain. Ini berarti Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan eksternal. Yang keempat, Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara yang menjadi panduan nilai-nilai prinsip yang mengatur kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara yang menjadi landasan hukum dan peraturan dasar yang mengatur negara dan pemerintahan. Yang keenam, kebinekaan. NKRI menghargai dan menerima keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di dalamnya. Ini mencerminkan semangat persatuan dalam keragaman yang menjadi salah satu karakteristik penting Indonesia. Jadi, hakikat NKRI adalah negara yang berdaulat, merdeka, satu, berdasarkan Pancasila, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan menghargai keberagaman dalam semangat persatuan. Adapun nilai-nilai perjuangan untuk merebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni 1. Rela berkorban tanpa pamrih. Nilai rela berkorban menonjol di masa perang kemerdekaan. Para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raga, bahkan waktu dan harta mereka untuk merebut kemerdekaannya. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan menjadi salah satu nilai yang penting dalam sebuah perjuangan. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, kita dapat menjadi semakin kuat dalam menerapkan persatuan dan kesatuan. Bukan berarti kita harus memiliki kesamaan. Yang ketiga, kebersamaan dan tanggung jawab. Kebersamaan dan tanggung jawab juga menjadi nilai yang penting dalam merebut NKRI. Yang keempat, cinta tanah air. Cinta tanah air menjadi nilai yang penting dalam merebut NKRI. Para pahlawan kemerdekaan mempertaruhkan segala untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan mempertahankan NKRI. Yakni ada makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wujud proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang dalam dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Makna dari NKRI yakni 1. Keutuhan wilayah meliputi seluruh pulau segenap tanah, air, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, keutuhan khasanah budaya meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran. Yang ketiga, bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah NKRI. Yang keempat, keutuhan sumber daya alam meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang. Yang kelima, tambang, flora, dan fauna beserta seluruh plasma nirvana. Yang keenam, keutuhan penduduk atau sumber daya manusia meliputi keutuhan orangnya, statusnya, keselamatan, bahkan kesejahteraannya. Materi keempat, yakni pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian pemerintahan pusat adalah penguasaan yang bertugas di pusat melingkungi seluruh pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat adalah seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengertian pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan materi bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna daerah yang bersifat istimewa. Sering berkembangnya praktik ketatanegaraan dalam bidang pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah terhadap beberapa daerah yang diberikannya kekuasaan atau keistimewaan yang kemudian membedakan daerah tersebut dengan daerah lainnya. Berikut kota yang mendapat kekuasaan dalam pemerintahan, yakni 1. Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa adalah daerah yang mendapat kewenangan istimewa yang berbeda dari pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal
18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur dengan tetap mengingat hak-hak dan asal-usul dari daerah tersebut. Yang kedua, Nangro Aceh Darussalam. Daerah otonom yang memiliki keistimewaan lainnya adalah Nangro Aceh Darussalam, yakni NAD. Dalam arti NAD mendapat gelar sebagai daerah khusus atau istimewa karena memiliki kekuatan yang khas dalam perjalanan sejarah perjuangan untuk kemerdekaannya, yang tidak jauh berbeda dengan daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian, Aceh memiliki ruang lingkup keistimewaan yang berbeda dengan Yogyakarta, sebagai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 16 ayat 2, yakni urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Yang ketiga, yakni asas pemerintahan daerah. Asas pemerintahan daerah menurut Januri dan Enceng berikut ini adalah 3 asas utama pemerintahan yang berfungsi sebagai landasan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, yakni 1. Asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan alternatif dari sentralisasi di bidang pemerintahan. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi seperti yang didefinisikan oleh Fauzan dalam Gusman adalah menunjukkan kekuasaan dari perangkat negara yang lebih tinggi untuk menurunkan negara untuk bekerja dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Yang ketiga, asas pembantu. Tugas pembantu dalam istilah yang digunakan untuk menyebut tugas yang dihibahkan oleh lembaga pusat kepada daerah di bawahnya dalam bentuknya yang menunjukkan perjalanan tentang jawab pemerintah. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah sebagai berikut, yakni 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Perpu 3/2005 tentang perubahan Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 adalah undang-undang yang mengatur tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahannya daerah menjadi undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan undang-undang yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah dasar hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas. Baik, untuk materi selanjutnya, materi yang kelima, yaitu adalah tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, dimulai dari pengertian keadilan. Istilah keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka atau transparan yang berarti suatu keadaan yang tidak tertutupi, tidak ditutupi, keadaan yang tidak ada rahasia, sehingga semua orang memiliki hak untuk mengetahuinya. Yang kedua adalah pengertian keadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata adil, yang mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah dan tidak memihak serta tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Kemudian adalah prinsip pokok pemerintahan terbuka. Itu ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip akuntabilitas, yaitu adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga adalah prinsip partisipasif, yaitu prinsip yang memiliki arti bahwa setiap orang berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap penyelenggaraan pemerintah. Kemudian adalah elemen pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan pemerintahan, itu harus memiliki elemen-elemen yang baik supaya pemerintahan itu berjalan dengan baik. Yang pertama adalah
support atau dukungan. Tanpa adanya dukungan, maka tidak akan terlaksananya pemerintahan dengan baik. Yang kedua adalah capacity, yaitu adalah sumber daya. Sumber daya seperti apa? Ya, sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan ketersediaan infrastruktur dari negara tersebut. Kemudian adalah value. Value itu digunakan pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga kayak informasi sebagai untuk masyarakat. Kemudian adalah pemerintahan transparan. Pemerintahan transparan itu adalah pemerintah itu harus jujur dan tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Nah, bagaimana sih kalau tidak bagaimana sih kalau misal pemerintahan itu tidak transparan, dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya itu ya pemerintahannya itu tidak berjalan dengan baik, tanggung jawabnya kurang, dan masih banyak dampak yang buruk-buruk lain yang salah satunya adalah tidak terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa tersebut. Baik, selanjutnya adalah materi yang ke-6, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai dari makna undang-undang. Nah, UUD itu ialah suatu undang-undang yang mengatur suatu negara supaya tidak terjadinya penyelewengan serta pelanggaran. Nah, kemudian undang-undang itu mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen dalam setiap tahun. Nah, yang pertama itu undang-undang mengalami amandemen pertama. Nah, undang-undang mengalami amandemen yang pertama itu adalah sebagai hasil sidang tahunan MPR tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Nah, amandemen pertama ini dilatar belakangi oleh peristiwa reformasi. Kemudian yang kedua adalah amandemen kedua. Undang-undang juga mengalami perubahan yang kedua, yaitu sebagai hasil sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Nah, kemudian undang-undang itu juga mengalami amandemen yang ketiga, yaitu sebagai hasil sidang tahunan NPR tahun 2001 sebagai tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia dengan mengadakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Kemudian yang keempat yaitu adalah amandemen keempat. Undang-undang mengalami perubahan amandemen keempat sebagai hasil sidang tahunan MPR tahun 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan kepengurusan MPR dengan menjadikan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian dinamika pelaksanaan undang-undang pada awal masa kemerdekaan. Yang pertama itu dimulai dari masa awal kemerdekaan, terdapat berbagai penyimpangan konstitusional. Yang kedua adalah dinamika pelaksanaan undang-undang masa Orde Lama ditandai dengan penggunaan kembali Undang-Undang 1945 dengan dikeluarkannya dekret presiden. Yang keenam adalah dinamika pelaksanaan undang-undang pada masa Orde Baru, yaitu adanya gerakan G30 SPKI yang didalangi oleh PKI dengan menimbulkan banyak korban jiwa. Yang kemudian adalah dinamika pelaksanaan undang-undang yang berlaku pada zaman reformasi. Ini masih banyak sekali kekurangannya, jadi masih perlu diadakannya amandemen lagi. Baik, selanjutnya adalah materi yang ketujuh, yaitu tentang lingkungan hidup. Apa sih itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ialah kesatuan ruang dengan semua benda, kemudian keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, dalam lingkungan hidup itu pasti ada yang namanya pencemaran lingkungan hidup. Apa sih itu pencemaran? Menurut Palarha tahun 2004, pencemaran lingkungan hidup adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada kondisi yang lebih buruk. Kemudian, bagaimana sih peran masyarakat dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan hidup? Yang bisa dilakukan adalah yang pertama, melakukan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah melestarikan dan memanfaatkan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang maupun generasi masa depan. Yang ketiga adalah mengatur, kayak memberi hukuman kepada masyarakat jika masyarakat itu melanggar peraturan supaya terjadinya ketertiban dalam misalnya mencegah pencemaran lingkungan itu. Kemudian yang keempat adalah pencegahan dini yang bisa diajarkan kepada anak kecil, yang bisa dilakukan melalui sosialisasi dan lain-lainnya. Guna apa ya? Guna supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan yang akibatnya itu akan berdampak buruk kepada negara kita sendiri, seperti itu. Kemudian adanya pengembangan berkelanjutan. Nah, konsepnya itu seperti apa toh? Konsepnya itu pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur, jadi seperti itu. Kemudian sasarannya itu seperti pemerataan manfaat hasil pembangunan, kemudian safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian SDA, kemudian pemanfaatan dan pengelolaan SDA, dan lain-lainnya. Kemudian prinsip-prinsipnya apa saja? Prinsip-prinsipnya itu yaitu keberlanjutan ekonomi, kemudian keberlanjutan lingkungan, kemudian keberlanjutan sosial, dan masih banyak lagi. Kemudian adanya strategi. Strategi seperti apa? Yang pertama adanya pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, kemudian pembangunan yang menghargai keanekaragaman, dan lain-lainnya. Untuk materi selanjutnya yang ke-8 adalah makna dan sejarah Sumpah Pemuda. Nah, yang pertama kita membahas tentang sejarah
pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional itu dilatar belakangi adanya faktor internal juga eksternal. Yang internal adalah yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Yang kedua adanya rasa nasib sepenanggungan yang hidup dalam pencengkraman penjajah sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. Yang ketiga adanya rasa kesadaran nasional dengan harga diri menyiapkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Kedua adalah faktor eksternal yaitu dari luar, yaitu saat adanya paham baru liberal human rights, kemudian diterapkannya pendidikan sistem barat dalam paksaan politik etik, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, kemudian gerakan pasti Islamisme, kemudian yang lain seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina, dan juga masih banyak lagi. Nah, bagaimana apa sih ciri-ciri organisasi pergerakan nasional itu? Nah, pergerakan nasional itu melahirkan beberapa macam organisasi. Nah, ciri-cirinya salah satunya adalah keanggotaannya tidak berdasarkan atas suku tertentu, kemudian sebagian besar pemimpin organisasi pergerakan nasional itu berasal dari kalangan terdidik. Kemudian organisasi tersebut mempunyai tujuan yang jelas bagi kepentingan seluruh bangsa di bidang pendidikan. Kemudian organisasi tersebut memiliki bank kebangsaan atau nasionalisme. Kemudian sejarah zaman pergerakan nasional itu banyak sekali, dimulai dari lahir Budi Utomo sampai munculnya kayak PKI seperti itu. Kemudian adanya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda itu dilakukan 2 kali. Yang pertama itu Kongres Pemuda pertama itu dilaksanakan di 3 tempat, yaitu Gedung Katolik Jongbon, kemudian Gedung Osjava, kemudian Gedung Indonesian Sis Jodubao. Nah, Kongres Pemuda saat itu menghasilkan beberapa keputusan seperti penggunaan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, disepakatinya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, dan lain-lain. Kemudian Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di 3 tempat seperti Kongres Pemuda 1 tadi. Nah, hasilnya itu adalah Sumpah Pemuda yang isinya kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian isi dan makna Sumpah Pemuda tersebut. Yang pertama, yaitu di era Sumpah Pemuda bisa dipahami dan diterapkan dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, yaitu seperti bangga berbahasa Indonesia, karena pada dasarnya bahasa Indonesia merupakan salah satu jati diri yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, di mana hal tersebut sebagai wujud cinta kita terhadap kesenian-kesenian leluhur yang berasal dari negara tercinta kita ini. Kemudian implementasi semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kemudian menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah membangun bangsa dan negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut materi yang terakhir, yaitu materi makna hidup rukun dalam perbedaan. Yang pertama adalah membangun keberagaman yang inklusif. Pendidikan inklusif adalah hak asasi dan merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Kemudian yang kedua adalah menghargai keberagaman bahasa. Di Indonesia ini kan banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus bisa saling menghargai perbedaan bahasa-bahasa tersebut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kayak perpecahan, kesalahpahaman seperti itu. Atau bisa juga akan menimbulkan konflik dalam masyarakat jika ada pihak yang kayak mencela bahasa daerah lain atau sebagainya. Kemudian adalah membangun sikap anti gender. Nah, apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah memperoleh akses yang sama atas hak dasar. Yang kedua, berpartisipasi yang sama dalam proses pencapaian hak dasar dan sumber daya dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah bisa memiliki kontrol yang sama kayak sumber daya di sekolah seperti itu. Kemudian memperoleh manfaat yang proporsional atas seluruh kegiatan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima, laki-laki dan perempuan itu bisa saling menghormati, menghargai, saling membantu, merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbedaan status sosial. Nah, di sini itu kan kayak banyak sekali konflik-konflik seperti konflik budaya, ketidakadilan sosial, kemudian tantangan integrasi, kemudian ancaman identitas budaya. Nah, maka dari itu tuh kita harus bisa menciptakan rasa menghargai kayak sifat-sifat seseorang seperti itu supaya tidak terjadi kayak kesalahpahaman yang mengakibatkan munculnya konflik dalam masyarakat. Kemudian membangun sikap anti diskriminasi. Nah, diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu adalah perlakuan yang berbeda atau tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, kemudian agama, jenis kelamin, orientasi seksual, dan disabilitas atau macam lainnya. Nah, diskriminasi itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti perbedaan perlakuan dalam pekerjaan, pendidikan atau layanan publik, kemudian kekerasan dan pelecehan, kemudian pemujaan atau pengucilan, dan lain-lainnya. Maka dari itu kita harus bisa menghindarinya dengan apa? Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan. Yang kedua adalah mengajarkan nilai-nilai toleransi dan empati. Kemudian yang ketiga mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat adalah menjadi contoh yang baik. Kemudian menghargai perbedaan kemampuan. Setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu kita harus bisa menghargai kemampuan-kemampuan orang lain tersebut. Supaya apa? Supaya kita juga bisa dihargai, supaya mereka juga tidak sakit hati. Baik, sekian penjelasan materi dari saya dan juga Wisnu.
kita bisa menarik banyak kesimpulan. Intinya kita sebagai mahasiswa tentunya harus saling menghargai orang lain, tidak diskriminasi terhadap orang lain, dan juga menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Baik, sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.